perjuangan 3 kakak beradik, Sultan, Bilqis, dan Aji. Mirip ya ternyata, sama mamanya juga. Jadi mereka bertiga ini sama-sama berjuang untuk mencari cuan di ibu kota untuk membayar hutang mendiang bapak tanpa sepengetahuan sang mama. Ada nggak sih yang relate sama film ini? Banyak ya. Jadi film ini tadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa persembahan dari Temata Studios. Temata ini kalau sudah pernah melihat karya-karya sebelumnya, film Kadet 1947, karya Rahabi Mandra juga, dan kemudian ada film detektif Jaga Jarak, dan sekarang ini yang akan kita tunggu-tunggu sama-sama tanggal 16 November nanti adalah film Gampang Cuan yang bersama-sama dengan Adia Pictures. Adia Pictures adalah anak perusahaan dari Adia Group yang secara khusus bergerak di film. Film-filmnya Berbalas Kejam, Mantra, dan pastinya Gampang Cuan. Boleh dong kasih tepuk tangannya lagi untuk film Gampang Cuan. Jadi memang proses syutingnya, proses sampai jadi film ini agak lumayan panjang. Begitu juga perkawinan antara tadi kita agak kelewatan, kita coba panggilkan lagi Iyang Darmawan sebagai Pak Is. Ini dia Pak Iyang. Nah, eta. Pas banget, silahkan. Nordar ya. Oke, ini sebelum kita mulai diskusinya ya. Tadi mungkin teman-teman sudah sempat dengar belum sih pembukanya? Tadi aku sempat nanya sama teman-teman media, karakter-karakter favoritnya dari film Gampang Cuan. Sekali lagi kita coba ya. Siapa yang favoritnya Sultan? Bilqis? Kalau si Mama? Kalau Aji? Punten saya punten. Kalau punten atuh. Punten atuh ya kan. Film tentang cuan-cuanan, tentang uang gitu di sini jarang juga untuk diangkat. Ada struggle-nya cari duit di ibu kota tuh kayak gimana, ngutang, sampai akhirnya hubungan kakak beradik yang berantem akur gara-gara duit, dan kayak relate banget sama banyak orang. Silahkan. Iya, inspirasinya, makasih ya pertanyaannya. Inspirasinya itu nggak sulit ya, kita tinggal noleh. Tapi kalau tercetusnya pertama kali itu memang dari pasca COVID kan kita susah nih cari kerjaan, bener ya, uang tabungan tinggal dikit gitu kan, atau adanya bagus banget, saya yakin banget ini yang relate banyak, dan kita mau menggambarkan ke dalam filmnya itu tidak dengan cara yang serius, hitung gitu ya, udah isinya angka-angka tapi terus serius ya pusing gitu. Jadi ini harus komedi, cari ngobrol sama sana sini, akhirnya tercetusnya judul Gampang Cuan gitu. Itu dia ceritanya, singkat tapi emang bener-bener Sekali mah tahan. sok atuh mangga dari Bilqis dulu kali ya. Oke, hai semuanya. Jadi aku Anya Geraldine berperan sebagai Bilqis di film Gampang Cuan. Kalau menurut aku, apa tadi pertanyaannya jadi lupa? Apa tadi? Ini masih dalam karakter nih kayaknya. Effort ya? Oh iya. Oh enggak, jadi ada yang interesting buat aku di dalam Bilqis. Jadi gini, karena aku ini kan aslinya anak pertama, dan aku tuh nggak pernah tahu gimana sih rasanya jadi anak tengah gitu. Bilqis kan anak tengah ya. Nah, lalu dengan aku menjadi Bilqis, aku tuh jadi ngerti gitu kayak struggle-nya sebagai anak tengah. Nggak begitu dibebasin, tapi juga nggak begitu disayang kayak kakak sama adeknya gitu. Jadi aku ngerti gimana Bilqis ini pengen memberikan pembuktian gitu, dimana dia juga ngeliat kakaknya kayak elah gitu dong, aku juga bisa gitu. Terus ngeliat adeknya, elah adek gue begini amat, gue kesel. Maksudnya kayak dia mungkin emang pengen memberikan yang terbaik juga gitu buat ibunya. Itu aku ngerti. Dan kalau best effort aku untuk menjadi Bilqis, mungkin challenge-nya untuk bahasa Sunda. Terus habis itu sambil marah-marah gitu kan ya, cepet
Ya, ya kan Pak Is? Iya gitu deh. Tuh. Bahasa apa itu? Nah, ada bela diri juga gitu. Jadi ya kalau dari aku sih itu sih Kak. Tapi aku suka banget sama Bilkis. Oke, sebelum kita dengar jawabannya. Oh, kamu seneng ya nonton itu ya? Mau ditonjok beneran sekarang nggak nih orang di belakang? Oke, sebelum Untuk di karakter itu spesial nggak sih? Soalnya apa-apa diturutin. Itu spesial. Sama karena si Aji ini pendidikannya adalah yang paling tinggi di antara kakak-kakaknya. Dia ini kan kalau Teh Bilkis kan di lulusan SD ya. Kalau Auta SMP. Mama Meriam untuk mulai terbiasa untuk melihat kalau mereka itu adalah keluarga aku sendiri. Mereka itu adalah kakak yang aku sayangi, mama yang aku cintai. Dan satu lagi kebiasaan aku tuh ketika aku berada di scene, aku harus berimprovisasi menjadi maung. Oh, di gambarnya sakit itu. 30 beneran Pak Bino. Itu sih. Film ini Abi, terima kasih banyak buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Sebetulnya ini buat saya menyenangkan banget sih syuting gitu, syutingnya seneng, syutingnya sehat gitu, terus dapat banyak vocab Sunda lagi gitu yang baru gitu yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Tapi memang kalau ditanya best effortnya harus menerima pukulan dari Bilkis ya. Jadi sampai ke kasur, jadi otomatis begitu diulang lagi harus kayak begitu, harus ke belakang gitu. Dan kekesalan sama Aji udah beneran digambar sendiri pas Aing mau. Ya pokoknya syuting ini menyenangkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua juga nontonnya menyenangkan. Dan yang menarik memang ketika baca skripnya pertama kali ada keuangan sih di sini. Karena jujur banget masalah keuangan itu tuh agak sedikit buat saya pribadi saya agak kurang informasi gitu. Kayak misalnya sebenarnya saham tuh kayak apa sih detailnya gitu dan lain sebagai apa, kan banyak teman-teman yang udah main gitu di handphone. Nih gue turun, nih gue naik. Hai semuanya, thank you semua udah nyempetin waktunya kesini. Ya seperti kalian tonton tadi, mamanya punya broken heart syndrome, jadi makanya agak-agak lebay dikit ya. Makanya anak-anaknya juga lebih nggak mau terus terang karena nggak mau nyakitin, jadi nggak tega. Tapi dengan nggak mau cerita, akhirnya jadi tega kan. Makanya ya, aku sih suka banget ya film ini karena ketemu dengan 3 karakter anak-anak yang berbeda-beda. Dan aku ngerasa jadi emang semua keluarga rata-rata ya kayak begitu ya. Ada Ajinya, ada Sultannya, ada Bilkisnya. Semua kayak begitu. Jadi sangat relatable banget sama kebanyakan keluarga gitu. Jadi it's something very special for me gitu. Jadi ya, I have a new family. Manja sih yang mana ya? Ya, jadi gitu sih, jadi kelihatan banget kan aku sayang sama anak-anakku. Tapi Tante Mer ini kan udah berapa kali untuk memerankan karakter mama. Iya. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda ya itu lebaynya karena dia mengalami punya heartbroken syndrome ya. Bentar-bentar nggak mau jauh dari anak-anak, pengennya deket, udah kita kumpul aja apapun keadaannya gitu loh. Sementara anak yang pertama ingin sekali membuktikan kalau dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan lain-lain. Nggak taunya dapat hadiah utang, orang juga bisa menikmati. Jadi kalau misalnya dari 3 kakak beradik ini, kan penonton tadi teman-teman pada merasa bahwa nggak suka sama Aji. Tapi gimana kalau pemeran antagonis yang kita masukkan ke sini yaitu tokoh Evan yang diperankan oleh Danang. Jadi dari sosok Evan nih untuk Danang Mau saya toyong juga? Ampun. Kan gara-gara dia ya, yang kan yang menjebak kakak beradik ini masuk ke dunia saham. Ini pada nonton apa mau nonton lagi sih? Semua gara-gara Aji. Oh, dia nggak maksain kuliah. Ya. Saya ini victim. Evan itu victim. Evan itu cuma mau cari pijat.
Iya. Nanti buat yang cowok-cowok nanti ada diskon pijat dari Eva. Cuma iya dong. Iya kan, baik kan? Iya. Dia nggak bisa saya ngomong nggak nih? Saya bisa ngomong nggak nih? Iya, jadi enggak. Kenapa-napa? Iya. Jadi Oke, selamat sore. Selamat sore Cuan dan Nyonya. Boleh. Sangat menantang tapi menyenangkan ya vibe-nya untuk film Gampang dengan penonton film Indonesia itu kan yang selalu menjadi formula yang selalu dicari sama produser gitu, sama filmmaker untuk kita gimana cara bikin film Indonesia yang banyak ditonton penonton film Indonesia tapi selain horor gitu tantangannya itu ya udah diinisiasi sama Raffi Mandra sebagai penulis skenario dan sutradaranya. Ngomongin cuan ini kan udah kayak ya hari-hari gitu, perjuangan kita ada di sini ya semua mengejar cuan gitu. Artinya ini yang paling relate sebenarnya buat semua masyarakat Indonesia. Sehingga gimana kita mengemasnya tentang cuan ini kami, tapi dengan kita kemas dalam balutan film keluarga tentang hubungan ibu dan anak-anaknya, tentang anak perantauan dari daerah ke Jakarta, ke ibu kota, sehingga ini menjadi sebuah cerita yang harusnya relate dengan masyarakat pada umumnya, khususnya yang ada di ibu kota ya. Sehingga perjuangan anak rantau bagaimana mereka berjuang di ibu kota, nyari kerja, nyari duit nggak mudah, tapi masih harus membiayai beban hidup keluarga di daerah di rumahnya masing-masing gitu. Sehingga ini yang kita mau angkat di film Gampang Cuan ini, supaya juga jangan terlalu sulit, tapi gimana ini bisa lebih relate sama masyarakat pada umumnya. Maka hadirlah Gampang Cuan. Mudah-mudahan cuan dong kalau gitu ya kan. Karena ini juga yang diharapkan oleh eksekutif produsernya pasti ya dari Adia Pictures, Ibu Shirley. Kalau misalnya dari Ibu Shirley sendiri nih ya, apa daya tarik dari film ini yang perlu diketahuin sama orang-orang di Indonesia? Selamat siang teman-teman, sore Deng, selamat sore. Thank you for coming. Tapi basically waktu kita ngobrol project ini pertama kali, yang pick up pertama adalah judulnya Gampang Cuan. Itu is like bener-bener neighbor next door banget gitu, bahwa pasti pengen banget cari cuan setiap hari, gimana caranya. Jadi waktu pertama kali ngobrol kebayangnya adalah gampang cuan. Oh berarti ini usaha nyari duit yang gampang. Nah itu adalah full power pertamanya banget sama kita. Dan apa yang terjadi di dalam keluarga ini, keluarga cuan ini terjadi semua di sekitar kita, satu dan yang lainnya. Lalu ngelihat chemistry dari keluarga yang terbangun di sini, dari Mama, terus Aji, Utan sama Ikis, wah gila luar biasa banget. Waktu kita nonton screeningnya sampai tiri gitu, nangis gitu kayak, weh gue nggak nyangka dari komedi kita belajar tipis-tipis, weh ternyata ujungnya kita dibuat renyuh dengan arti sebuah keluarga. Jadi kesimpulannya satu adalah relate banget sama kita, perasaan setiap cast di sini, setiap karakter di sini adalah perasaan kita. Terus yang berikutnya adalah ya kita ngelihat gimana sih sebenarnya arti keluarga, how important is that gitu loh. Yeah. Oh wow, very well put. Satu untuk Ibu Skenario ini selaku co-producer. Ini kan part of the campaign juga promotion dari film Gampang Cuan. Kemarin kalau teman-teman tahu udah ada yang ketiban cuan duluan di beberapa kota. Mbak Seruni, gimana reaksi sama antusiasmenya? Karena apalagi film ini juga merepresentasikan orang Sunda. Jadi kemana aja kota-kotanya dan gimana reaksinya mereka? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi betul kemarin kita merantau tuh nggak gampang loh, susah gitu. Nah feedback seperti itu yang kita terima dan kami yakini bahwa film ini cocok untuk ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia bersama dengan keluarga sih, gitu kira-kira. Wow, oke. Nah film Gampang Cuan ini juga pastinya tidak lengkap kalau tidak ada pemeran-pemeran pendukung. Di sini juga udah hadir bersama kita ada Payang. Apa kabar Payang? Baik ya? Ada Anya Zain dan juga ada Pandu.
Kalau kalau aja gitu. Ya udah, ini pengen tahu dong gimana kesan-kesannya gitu ikutan di film Gampang Cuan. Setelah dari tawarannya, terus habis itu proses syutingnya, terus sudah jadi, udah dapet cuan belum? Yang tua dulu yang ngomong. Ini lagi mau ngomong. Iya, menghargai. Kan ini belum mau ngomong. Itu tuh udah tanda. Oke, maaf ya. Yang tua dulu ya. Sekarang. Pertama-tama selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, ada 14.000 orang sudah ternyata di sini. Pertama saya diajakin sama Temata Studio film Sunda. Cuman doang. Yang mainnya Anya, Vino, terus ini Danang. Emang bisa naon ngomong Sunda ya tak ada gitu aja. Tapi begitu saya reading, denger mereka ngomong Sunda, anjing garoblok kabeh. Saya sebagai orang Bandung ya, sebetulnya kami itu bisa menempatkan anjing itu ada di mana. Anjing itu ada di depan rumah, ya no, anjing mana di luar. Ya maksudnya menempatkan anjing. Jadi kadang-kadang dengan kata anjing itu bukan kasar, itu adalah keakraban, kedekatan gitu. Belum anjing. Kalau itu agak marah sama dia. Jadi ketika teman-teman reading, saya sebagai orang Sunda tapi Sundanya beda ya, saya Sunda Priangan, Bandung, kayak Teh Mer juga Sundanya agak Bandungan, dan ada Sunda yang Bogor dan Selatan itu berbeda. Nah ini agak campur-campur tapi ya unik lah. Pokoknya kalau saya orang Jawa Barat, orang Sunda nonton itu anjing garoblok, cetain itu sih goblok. Anya ke edan gitu kurang lebih. Saya kira itu aja. Pokoknya ini cocok lah garoblok KB. Kecuali itu Ibu Mer puntennya saya nggak bisa. Kayak Mang Goblok. Dulu tinggalnya satu kelurahan sama saya, Kelurahan Kaca Piring di Kota Bandung sama saya. Dan wailah semuanya ya. Dan kan, ya silakan kalau gitu. Ainya dulu kali ya. Iya sih, kalau aku juga dari awal diajakin juga menurut aku menarik banget, ceritanya yang menarik, kemudian ada challenge Sundanya juga karena aku bukan orang Sunda, tapi menurut aku yang paling menarik dari seluruh pengalamannya adalah kesempatan aku bisa berproses sama teman-teman di sini sih, kayak ngelihat gimana Mas Abi ngedirect, terus prosesnya Anya, prosesnya Kak Vino, prosesnya Aji, Tante Mer, semuanya di sini tuh benar-benar bikin aku kayak yakin dari sebelum lihat filmnya kayak oh ini bakal jadi project yang menarik. Dan ternyata benar pas nonton aku ngakak dari awal sampai akhir. Akhir nangis. Tapi dari awal sampai sebelum akhir ngakak terus. Jadi super happy. Sekarang masih bisa ngomong Sunda dikit-dikit? Enggak lagi. Harus nengok ke Kang Iyang dulu. Harus nengok dulu. Oke, kalau gitu silakan atau dilanjutin. Yang paling muda ini katanya. Ya betul. Paling muda di antara Pak Iyang. Oh iya benar. Ya sok mangga atuh. Pak Iyang dan saya di antaranya dua doang. Gimana Pandu? Ya jadi saya pertama bangga udah main di film Gampang Cuan teman-teman, karena pertama banyak scene gitu kan. Ya ini tolong dibedakan ya, menjilat sama ngasih kode buat diajak main lagi itu beda. Tapi bener, ini untuk pertama kali main film yang ada karakternya, itu dibimbing sama Mas Abi sebagai Enjuk, karena Enjuk itu di Gampang Cuan adalah karakter yang punya IQ 40. Nah, sedangkan saya IQ-nya 20. Itu ada kesusahan di situ saja. Jadi itu tantangan di film ini, tapi selebihnya enak, enjoy. Tapi tadi Pandu itu ngomong ya, kalau misalnya di film ngomong dong ke oh iya benar. Kan ada lainnya. Oh iya, ada lainnya. Jadi yang sebelumnya katanya nggak ada karakternya gitu, jadi batu apa gimana? Ya saya kadang jadi pohon. Oh kadang jadi pohon. Ninja, pernah ninja. Biasanya tukang nasi goreng. Saya selalu berperan sebagai tukang nasi goreng. Bisa jadi pancingan. Iya, sekarang saya bisa jadi tukang parkir, walaupun ada karakternya. Benar. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semuanya cast actor dari film Gampang Cuan. Ini sebelum aku mau membuka Q&A.